Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwani rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua yang tidak mampu kita menghitungnya, kita mampu mensyukurinya sehingga menjadikan amal ibadah buat kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tambahan nikmat berupa kesehatan dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan kelanjutan pembahasan dari kitab Min Wasayar Rasul Khamsun wa Khamsuna Wasiyah, di mana masih melanjutkan pada Al-Wasiyah Ar-Rabi'ah. Kita kemarin sudah membahas Al-Wasiyah Ar-Rabi'ah, yaitu solidaritas sosial yang pertama. Nah, sekarang kita akan membahas pada solidaritas sosial yang kedua. Mudah-mudahan kelanjutan ini dapat memberikan pedoman bagi kita semua untuk bisa melaksanakan dalam kehidupan di sekeliling kita. Hadis yang pertama kemarin adalah An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Terangan lebih lanjut tentang hadis yang pertama ini bisa dilihat pada pengajian atau keterangan tampilan pengajian yang kemarin pada solidaritas sosial yang pertama, di mana secara garis besar ada, kalau saya mengatakan bahwa ketika seorang muslim itu dikatakan satu saudara, tidak boleh, maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Satu, tidak boleh melakukan kezaliman. Yang kedua, harus memberikan rasa aman, perlindungan. Yang ketiga, memberikan kebutuhan kalau memang ia dalam kondisi membutuhkan. Kemudian yang berikutnya memberikan menghilangkan kesusahan yang ada, mencoba membantunya, dan yang terakhir adalah menutupi aibnya. Dan semua itu menunjukkan satu persaudaraan. Nah, pada kesempatan kali ini hadis selanjutnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyathumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah wa khasyathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ikhwani rahimakumullah, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Keterangan dari hadis ini seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa bisa dilihat merujuk pada solidaritas sosial yang pertama. Ya. Yang kedua juga sama, tetapi ada
satu hal yang berbeda. Ketika yang pertama itu Allah akan menghilangkan satu kesusahan yang ada di dunia, waman farraja an muslimin kurbatan, maka farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Pada hadis ini ada tambahan waman yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Di barang siapa yang ketika melihat saudaranya dalam kesulitan, ya, berbagai macam kesulitan, bisa kesulitan ekonomi, bisa kesulitan belajar, bisa mungkin lagi banyak problem dan lain sebagainya. Kemudian kita sebagai saudara, ya, karena diterangkan pada solidaritas sosial yang pertama, al-muslim akhul muslim, sebagai saudara kita mencoba untuk memberikan solusi, ya, membantunya. Apa? Bisa saja, ya, kita mencoba sesuatu yang penting segala sesuatu yang bermanfaat, bisa menghilangkan, bisa memudahkan, bisa meringankan kesulitan yang diderita oleh saudara kita. Bisa apa? Min ilmin, kalau kita punya ilmu mungkin dengan ilmu. Au malin, atau ketika yang dibutuhkan harta dan kita memiliki harta, kita bisa memberikan dengan harta kita. Au muawanah, atau bantuan apa yang mungkin bersifat tenaga, ya, tenaga kita kalau memang yang dibutuhkan adalah tenaga kita, ya. Ini banyak dijumpai dulu itu, atau di desa-desa masih banyak orang yang saling bergotong royong, ya, saudaranya, tetangganya dalam kesusahan, atau mungkin ada orang yang tidak mampu membuat rumah, kemudian sama-sama memberikan bantuan. Ada yang materi, ada yang imateri. Yang imateri antaranya adalah berupa tenaga dan lain sebagainya. Karena memang itulah sifat manusia, mestinya saling memberikan pertolongan. Atau berikutnya, au isyaratin au nasihah, ya, au isyaratin bimaslahah, ya, atau petunjuk tentang suatu kebaikan. Saudara kita mungkin dalam keterpurukan, ya, dalam kesehariannya dia melakukan satu hal yang boleh katakan lepas dari syariat, ya. Kemudian dia kepengin berjalan untuk memperbaiki kehidupannya dalam hal beragama. Kita memberikan isyarah, ya, bimaslahatin, sesuatu yang maslahat, ya. Ini yang baik loh, ini yang tidak, dengan cara yang baik otomatis, ya, bil hikmah, ya. Atau au nasihatin, atau dengan nasihat. Itu adalah cara-cara kita yassara, memberikan kemudahan kepada saudara kita yang mungkin ditimpa kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Nah, ingat bahwa siapa orangnya yang memberikan kemudahan, ya, kemudahan atas saudaranya, ini berarti kan ala muksirin adalah di dunia. Nah, maka ingat balasannya Allah akan memudahkan baginya fid dunya wal akhirah. Yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau memang kita pengen di dunia itu mudah, maka yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan kepada orang lain. Kita mencoba. Kalau memang itu bisa dilakukan dengan mudah, kenapa kita mempersulit? Apalagi kalau kemudian kita kok malah punya prinsip sebaliknya. Na'udzubillah. Persulitlah kalau memang itu bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tidak boleh, ya. Prinsip kita yassiru wala tu'assiru. Nah, kehidupan ini itu susah, ya. Sudah susah jangan dipersusah. Saudara kita sedang sulit, jangan dipersulit. Maka kita mencoba untuk kalau memang kita kepengin hidup kita juga enak di dunia, ya, di akhirat juga mudah, segala urusannya dipermudah oleh Allah SWT, diberikan kelancaran. Sebetulnya itu salah satunya adalah karena kita suka memberikan pertolongan kepada orang lain, suka memberikan kemudahan kepada orang lain. Tanpa disadari Allah itu akan memberikan kemudahan kepada urusan kita. Dan ternyata itu saya banyak mengalaminya. Dan kemudahan itu tidak hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan saja, tetapi kepada keluarganya, kepada anaknya. Termasuk juga anaknya diberikan kemudahan belajar dan lain sebagainya. Masya Allah, ya. Ini adalah satu hal yang sangat
menakjubkan, boleh katakan buat kita semua. Ya, kalau memang kita pengen dipermudah, jangan mempersulit orang lain. Kalau ada orang yang kesulitan, kita bantu, kita permudah. Apa balasannya? Allah telah menjanjikan yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Di dunia insya Allah akan diberikan kemudahan. Jalannya terang. Tidak hanya bagi kita seumpama yang memberikan kemudahan, memberikan bantuan. Ingat, keluarga kita, ada anak kita. Insya Allah dimanapun nanti anak kita akan mendapatkan kemudahan. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Memberikan kemudahan, bantuan kepada orang lain. Waman satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kalau pada teks dari yang pertama atau hadis yang pertama, wa man satar musliman satarallahu fid dunya. Ya, itu hanya satarallahu yaumal qiyamah, ya. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Pada teks yang pertama, hadis yang pertama itu hanya satarallahu yaumal qiyamah, ya. Barang siapa yang menutupi aib orang lain, maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat. Aib orang tersebut di mana semua orang kumpulkan dari mahsyar, seperti pada saudara yang pertama. Namun pada teks ini ternyata ya ada tambahan wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Ini pada hadis Imam Muslim. Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Tidak hanya pada yaumal qiyamah saja, tetapi Allah pun akan menutupi aib seseorang yang menutupi aib saudaranya di dunia dan akhirat, ya. Silahkan saudara bisa melihat banyak sekali tayangan-tayangan di media sosial yang kemudian membuka aib orang lain. Apa yang terjadi? Maka aib orang yang membuka aib orang lain tersebut pasti juga akan dibuka. Di dunia saja sudah dibuka. Ya, di dunia saja sudah dibuka. Yang tadinya permasalahan semua orang tidak mengetahuinya tentang aib orang tersebut, karena orang tersebut membuka aib orang lain, ya. Siapapun dia, ya, yang dibuka, apalagi kemudian dibuka di media sosial dengan vulgarnya, dielek-elek, dibuka aibnya, masa lalunya dibuka dan lain sebagainya dengan alasan apapun, itu adalah aib. Maka di kemudian hari pasti dan banyak media sosial yang kemudian membuka aib orang tersebut, yang boleh katakan ada petik mungkin tidak pernah dipikirkan oleh orang tersebut bahwa aibnya akan ketahuan oleh orang lain. Ternyata banyak dibuka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau pengen kita aibnya tidak diketahui oleh orang lain, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, jangan kita suka membuka aib orang lain. Tutuplah aib orang lain. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Ya. Allah tidak akan menolong seseorang kalau orang tersebut tidak menolong orang lain. Tetapi kebalikannya dalam hadis ini, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seseorang, ya, selama orang tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya. Ya. Fi auni akhihi al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Maka berikanlah pertolongan kepada mereka. Ketika kita memberikan pertolongan kepada siapapun, apalagi kalau kemudian masih ada ikatan darah kerabat kita, ya, maka janji Allah, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunihi. Selama kita memberikan pertolongan kepada orang lain, maka pertolongan Allah pun akan datang kepada kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut satu ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Ini sudah saya sampaikan pada al-wasiyah as-salisah tentang fadlu thalabul ilmi, ya. Al-wasiyah as-salisah tentang fadlu thalabul ilmi. Wasiat yang ketiga tentang keutamaan mencari ilmu. Nah, maka akan saya teruskan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Ya. Yang pertama, ya, tidaklah satu kaum berkumpul
di salah satu rumah Allah, fi baitin min buyutillah. Jelas teks hadis ini ya, fi baitin min buyutillah itu menunjukkan buyutillah semua sepakat adalah masjid, musola, ya itu baitullah, ya. Di mana di baitullah tersebut kemudian yatluna kitaballah, dibacakan kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mendiskusikannya, mempelajari Al-Qur'an, ya, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebut-nyebut asma Allah di mana? Di baitillah, di masjid, di musola, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan baginya ketenangan, at-tuma'ninah, ketenangan hidup, ya. Orang banyak resah, ya. Resah itu akan hilang kalau orang tersebut suka ke masjid, ke musola untuk bersama-sama membaca kitab Allah, bersama-sama mendiskusikannya, mempelajarinya, mencoba menafsirkannya, mencoba mengaplikasikan dalam kehidupannya. Insya Allah hilanglah keresahan dan kegundahan hidupnya. Yang akan ada adalah as-sakinah. Tapi kebalikannya, kalau kemudian orang tersebut menjauh dari masjid Allah, menjauh dari musola, menjauh dari membaca Al-Quran, menjauh dari mendiskusikan, mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, jauh dari syariah, maka yang akan ada bukan as-sakinah, bukan at-tuma'ninah yang ada dalam dunia, tetapi keresahan dan kegundahan hidup serta tidak punya tujuan dalam hidup ini. Yang berikutnya, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang dijanjikan oleh Allah SWT, yang pertama adalah ketenangan akan turun baginya, tuma'ninah. Yang kedua adalah akan diliputi rahmat Allah SWT. Rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran, suka datang ke masjid, mendiskusikan, mempelajarinya dalam majlis-majlis taklim, di masjid-masjid, ya. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan menyelimutinya, malaikat akan mengelilinginya, malaikat akan mendoakannya, ya, bukan hanya keliling tok menyaksikan, tidak, tapi saat itulah malaikat mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah SWT atas kekhilafan orang yang sedang belajar tersebut. Wa dzakarallahu fi man indah. Nah, dan yang berikutnya adalah wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebutnya, memujinya di depan hamba-hamba Allah yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Ingat betapa kita akan bahagia. Contohnya saja ada satu perkumpulan, kemudian kita seumpama hanya sebagai pegawai biasa, kita telah melakukan satu kegiatan tertentu, berhasil. Kemudian pimpinan kita menyebut-nyebut dalam forum pertemuan keluarga besar sama organisasi tersebut bahwa ini kita baru saja melakukan satu kegiatan yang sangat luar biasa dan sukses berkat siapa yang melakukan adalah si A, gitu, disebut-sebut di depan banyak orang. Betapa bahagianya orang tersebut disebut-sebut itu, pasti akan merasa bahagia, ya, senang karena namanya disebut itu. Apalagi disebutkan oleh Allah SWT, dipuji-puji di depan makhluk Allah yang ada di sekelilingnya, di depan para malaikat. Ya, maka para malaikat pun akan mengacungkan jempol betapa bahagianya orang tersebut dan betapa baiknya orang tersebut. Nah, seperti yang saya garis bawahi di sini, keterangannya adalah fi baitin min buyutillah. Lah bagaimana dengan madrasah? Bagaimana dengan tempat-tempat lain, majlis lain yang tidak di masjid? Maka ada keterangan dari riwayat Imam Muslim dan Ahmad dengan teks la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla. Bukan wa mastama'un fi baitin min buyutillah, tetapi pakai teks yang lain yaitu la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa, sama, ya, tidaklah satu kaum duduk, ya, di satu tempat, madrasah, majlis taklim, ya, mungkin di rumah orang-orang tertentu mengkaji ilmu dan sebagainya,
ya, itu juga sama akan mendapatkan illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaika wa dzakarallahu fi man indah. Dia akan mendapatkan posisi sama seperti orang-orang yang di Baitullah membahas kitab-kitab Allah dan mengkajinya. Nah, yang berikutnya adalah waman batta'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Siapa yang kendo, pelan, lambat, sedikit amalnya, ya, lam yusri' bihi nasabu. Nasabnya tidak akan mempercepat baginya. Apa maksudnya sih? Tidak, nasabnya aku tidak akan mempercepat baginya. Gini, seseorang itu terkadang, ya, dan banyak orang boleh katakan ya kan punya nasab. Nah, keluarganya bagus. Bapaknya seorang pejabat. Bapaknya seorang ulama, bapaknya seorang ustadz, kiai, ulama, alim, dan tokoh masyarakat dan sebagainya. Banyak orang yang seperti itu. Ya. Nah, ini sebetulnya ya sudah merupakan satu sisi keberhasilan bagi anaknya tersebut. Ya. Artinya apa? Dia memang sudah mempunyai nasab yang sangat bagus. Ya. Dan dengan nasabnya itu, mestinya ia akan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nasab tersebut akan membentenginya. Sehingga ketika ia akan berlaku jelek, maka ingat bahwa siapa dirinya, maka dia akan menghindari perbuatan yang jelek itu. Nah, tetapi seandainya orang tersebut punya nasab yang bagus, dari keturunan yang bagus, keluarga pesantren dan sebagainya, tetapi amalnya juga sedikit, lambat, tidak pernah melakukan kebaikan, sama saja. Dengan bahasa lain bahwa nasab seseorang, pangkat derajat seseorang, keturunan dari siapa seseorang, itu tidak akan berpengaruh terhadap orang tersebut seandainya orang tersebut mempunyai amal yang lemot, amal yang pelan, asal-asalan, bahkan mungkin sering melakukan kemaksiatan, tidak melakukan amal soleh, maka nasabnya tidak akan berpengaruh sama sekali. Nah, nasab itu akan berpengaruh dan akan mendukung pada kehidupannya seandainya ia beramal baik dan ia punya ilmu yang bagus. Maka masyarakat akan mengakuinya. Ingat, kalau di dunia pesantren ada istilah kalau anaknya kiai, anaknya ulama itu istilahnya anaknya singa, ya, anaknya singa, ya. Gimana pun ada istilah begini, anaknya singa ya pasti jadi singa, tidak jadi kucing. Nah, istilah ini, anaknya singa pasti jadi singa, tidak akan berlaku dalam hadis ini. Waman batta'a bi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Tidak bisa. Anaknya singa ternyata bisa jadi kucing. Ya, anak singa ternyata bukan jadi singa. Beda. Atau singa tapi singa yang kerdil. Ya, singa yang penakut. Nah, karena apa? Batta'a bihi amaluhu. Ia tidak mencoba untuk mengikuti nasab yang bagus itu. Dia amalnya sedikit, ilmu sedikit, tidak mau maksimal ketika belajar. Itulah hal-hal yang dapat saya sampaikan pada solidaritas sosial yang kedua ini. Apa? Bahwa kita tetap sebagai seorang saudara harus mencoba untuk membantu saudara-saudara kita yang kesusahan. Kalau memang itu kesulitan dalam hal materi, kita bantu dalam materi. Kalau kesulitan dalam hal ilmu, kita bantu dalam hal ilmu. Kalau memang dia butuh nasihat, kita berikan nasihat, solusi dengan ilmu apa yang bisa kita berikan. Saudara kita punya aib, tutupilah. Insya Allah aib kita juga di dunia dan akhirat akan ditutupi. Dan kita senantiasa membantu saudara kita, maka Allah pun akan senantiasa membantu kita. Yang berikutnya adalah, ayo kita mencoba untuk mencari ilmu dimanapun, ta'alluman, ya, belajar, wa ta'liman, ta'alluman wa ta'liman, belajar dan mengajar. Kalau yang punya ilmu, ajarilah, atau kita mencoba untuk belajar. Begitu pula yang lainnya, kita kumpul dimanapun, senantiasa penuh kebaikan, membahas ayat Allah, ayat sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah Allah akan memberikan ketenangan, memberikan rahmat, akan didoakan para malaikat, dan akan disebut-sebut Allah sebagai orang yang baik. Dan yang terakhir, kuatkanlah ilmu kita, ibadah kita. Insya Allah
keluarga kita yang saumama adalah keluarga orang yang baik juga akan sesuai dengan kita. Tetapi kalau kita dari keturunan yang baik tapi ternyata amal kita tidak sesuai, maka tidak akan berpengaruh sama sekali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.